1 Korintus pasal 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Bapa, malam ini Engkau menerangkan penguasa roh kegelapan. Rupa-rupa alam kegelapan bermacam-macam. Kali ini kami berkisah tentang genderuwo dan wewe gombel. Kami tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu ya dan amin. Bersabdalah dan lakukan ini semua sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang Tunggal, kami sudah berdoa dan menyerahkan harapan kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau membuka jalan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Tapi sebelum perjamuan suci, kuduskanlah tubuh roh jiwa kami Tuhan. Karena kita berbicara tentang rupa-rupa alam kegelapan mengenai genderuwo dan wewe gombel. Mungkin saudara itu tidak masuk buku, ya. Tapi buat saya itu adalah saya yang alami, ya. Dimana saat itu saya koma dan saya digendong, ya. Saya akan berkisah tentang bagaimana roh genderuwo itu mengikat seseorang, saudara. Karena genderuwo ini wujudnya, saudara, kalau kita melihat dengan orang berkata di luar, mungkin hampir sama, tapi saya alami, ya, saya alami. Jadi pada waktu itu saya koma, nanti saya terangkan lebih lanjut. Saya itu lagi koma di rumah sakit, ada 3 bulan lebih, dan saya tinggal tulang dan kulit, ya. Dan orang koma itu rohnya keluar masuk, saudara. Dan pada waktu itu Tuhan izinkan hal itu. Saya pun masih belum tahu waktu itu. Baru setelah kejadian baru diberitahu. Jadi saya merasa bahwa tubuh saya ringan. Begitu saya terangkat ke atas, saya kaget. Tak kira malaikat. Tapi saya lihat tubuh saya tergeletak di rumah sakit, ya. Saya naik ke atas, makin naik melebihi dari gunung. Ya, ada puncak gunung, bisa melihat, melebihi dari gunung. Terus saya merasa bahwa kok enggak enak ya. Gitu. Saya merasa kok enggak enak ya. Jadi saya tahu bahwa itu bukan yang saya mau, tapi kenapa seperti itu gitu. Jadi saya naik ke atas dengan posisi saya begitu saya bingung, siapa yang naikkan saya ini, saya merasa bahwa kok aneh ya, saya ada di padang rumput. Tapi begitu amat-amat, bukan padang rumput, itu bulu-bulunya. Jadi genderuwo itu punya bulu-bulu yang tebal-tebal. Jadi saya tuh kaget. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ada tangan besar yang meraih saya digendong. Ya. Belum saya kaget, saudara, dia bersuara. Dan suaranya menggema, tapi tidak menenangkan. Kalau orang tidur, bayi tidur, saudara, ya apa lagunya? Ruru, ya. Saya dulu sering menidurkan adik saya, ya. Masih kecil-kecil, ya, masih ruru. Tapi ini tidak ruru. Dia rengung-rengung nyanyi itu, suaranya gemegar. Suaranya pokoknya enggak enak di hati. Saya gini, saya kok enggak berdaya gitu. Sepertinya saya itu enggak berdaya dan saya ada dalam pelukan dia. Saya gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Karena saya enggak tahu. Ini apa itu saya enggak tahu. Belum sempat saya bengong-bengong. Dia gendong saya di ujung, ya, di dekatnya
gunung itu kan ada dua, jadi dia di cepitan situ. Saya merasa dia timang-timang gitu. Terus tidak lama kemudian ada mobil lewat, ya, mobil lewat. Pintu kacanya terbuka, tidak ketutup. Dia tertawa-tawa gitu. Setannya juga ikut tertawa, hahaha. Terus rambutnya ini dibelai saya. Tak kira dia belai rambut, tapi ternyata dia ngambil salah satu rambut. Jadi yang gendong saya itu, dia ambil salah satu rambutnya. Dan saya kelihatan dengan nyata, Tuhan izinkan saya melihat itu kelelawar. Kelelawar ya, dibuang ke arah yang mobil tadi berkendara. Nah, orang yang mobil berkendara kan ketawa-ketawa kayak mabuk, dimasukin. Bukan kerasukan kerja-kerja atau teriak-teriak ini, plus masuk. Udah kayak biasa nih. Saya nggak tahu juga. Waktu itu saya juga nggak ngerti. Terus selang agak lama saya sudah sesak. Aduh, aku nggak kuat. Rasanya bau kematian itu saya alami. Mati saya, sudah mati saya. Tapi saya ingat firman Tuhan. Orang hidup bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan ikut campur tangan. Itu yang saya ingat. Tuhan itu adalah sumber keselamatan buat saya. Saya percaya saya anak Tuhan. Saya gitu. Akhirnya saya nyanyi memuji-muji Tuhan. Dalam hati memuji-muji Tuhan. Tetap aja dia. Malah saya dipondong. Jadi tadi kan gini. Jadi kepala saya itu ditaruh di bahu gini. Pok gitu. Jadi saya melihat rambutnya yang panjang setanah tuh. Ya ampun saudara. Ada lipan, ada ular kecil, ada kecoa, ada tikus. Jadi ini sarang binatang dunia malam semua. Nah, saya gitu, Tuhan, apa yang saya lakukan? Dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan semua hidup saya. Ini Mimi datang, tak serah Tuhan. Saya milik. Saya milikmu dilepas saudara. Jadi dari atas itu dilepas saya. Benar-benar dilepas gitu gendongannya. Terus yang gelundung jatuh tuh tubuh saya yang terasa. Saya teriak-teriak, aduh ma, sakit. Demam sampai 45 tinggi sekali, tidak turun-turun. Ya nak, mama dengan kasih sayang seorang mama saya, dia peluk saya, berdoa dalam nama Tuhan. Nah ini kesalahannya saya, dalam nama Tuhan, usir setan usir. Kalau Tuhan tidak suruh, mana bisa? Betul nggak? Kita harus tanya sama Tuhan dulu. Berserah pada Tuhan. Kalau hatinya tenang, baru kita usir. Kan gitu. Tapi mama kan tidak ngerti. Hanya, semakin kacau dan keadaan saya jadi kayak orang, apa ya? Orang stuck ya. Tapi saya tidak stuck. Tapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak enak menimpa keadaan saya. Setelah benar, begitu saya merasa nggak enak, saya terbawa ringan lagi tubuh saya. Lah, ini ringannya tubuh saya ini sudah beda. Kalau tadi kan digini kan, ini betul-betul dimasukkan di ketiaknya dia. Maaf sudah, ada payudara yang besar sekali. Ini mau mengentot di saya. Saya bingungnya apa ya? Saya nggak tahu itu apa. Tapi dia nggak nyanyinya gitu, tidak. Kayak bebek. Awak ketahuan, jual lari sana lari sini. Jadi gendong tuh sama lari sana lari sini. Saya sudah tidak kuat, karena ada bau kematian juga. Saya tahu bahwa setan-setan berusaha untuk menghancurkan hidup saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, wes tak serah, Tuhan mau, kalau toh saya harus mati, tapi jangan kayak gini. Maksudnya saya gitu. Diizinkan dong. Begitu saya bilang tak serah di dalam nama Tuhan, tak serah. Saya tidak usir-usir. Di dalam nama Tuhan tak serah semua. Begitu serah, kaki saya sudah sekarang langsung dipegang. Untar ya. Untar itu semua apa? Kalau orang bilang itu mungkin saya bukan karena Tuhan bisa saya tidak ada. Karena dia sekuat tuh. Saya tidak berupa muka saya kayak gangsingan lebih cepat. Baru dilemparkan. Jatuh saya sakit nangis. Malam itu saya benar-benar sudah mama sudah tidak ada harapan. Saya tidak ada nafas. Dan saya tahu saya milik Tuhan.
tak serahkan saja. Biar Tuhan yang atur saya. Saya sudah pasrah. Keesokan hari, dokter datang dan dia pegang tensinya juga. Saya kenapa saya bisa tahu gayanya dokter, karena Tuhan jatuh cinta. Jadi dokter kan bawa pakai baju putih, dia masukkan gitu. Pusing saya dengan pasien satu ini. Terus mama, ya dok, tolonglah bantu saya dong, anak saya kasihan dok. Nangis, mama masih nangis. Bu, maaf ya bu ya, 1000 maaf. Besok atau hari ini pulangkan aja, karena tidak ada kemajuan. Alias apa? Gak ada obatnya. Sudah diambil darahnya, tapi tidak temukan obatnya. Panasnya 45. Jadi ini sudah protos saja, rambut betak-betak saja, tidak karuan. Nah, saat itulah Tuhan buka kronologi saya. Jam 2, jam 3 fajar, Tuhan datang. Hambaku. Aduh, Tuhan, kok hamba lagi? Tidak boleh bicara seperti itu. Dengarkan baik-baik. Dia duduk di samping saya. Dan dia bicara apa? Aku tahu kamu marah padaku. Tuhan tahu setelah kita marah. Kenapa biar aku tidak dijawab? Sedangkan orang tuaku sampai diambang perceraian. Sampai dia melakukan sesuatu yang memalukan. Dimana dia mau melakukan bunuh diri. Kenapa? Saya ini anak berbakti. Saya teriak gitu. Sebelum koma. Baik, kalau Tuhan tidak berikan aku pertolongan, aku buktikan pada dunia bahwa aku bisa menjadi power. Ya saya betul saya ngelesi kue. Sampai naik daun terkenal di Surabaya. Dekorating Hilton itu saya yang punya. Tapi saatnya saja yang naik ke atas. Waktunya tiba. Tuhan ketuk lagi. Hambaku, ikut aku. Aduh Tuhan, saya repot. Ini loh, les-lesan saya rame. Wis kadung kenaan cari uang. Uang itu kayak air. Dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saya ngelesi kue. Dekorating Hilton. Dari waktu itu memang benar-benar terkenal. Lagi sama Tuhan. Ayo hambaku, kembali padaku. Kamu adalah hambaku. Enggak Tuhan, aku sibuk sekali dan aku udah pintar ngomong. Saya bilang gitu saya. Jadi saya selalu beralisan. Hampir 1,5 tahun atau 1 tahun ya, saya lupa antara itu. Tuhan terus ketuk saya. Tapi saya melanggar terus. Panggilan yang Tuhan berikan pada saya tolak. Karena saya merasa bahwa saya tidak mampu. Saya belum sekolah Alkitab, saya juga belum pandai untuk bicara. Saya pikir lebih baik saya jadi orang pekerja aja. Toh saya kan tidak ganggu orang. Buka kronologinya. Nih hambaku, dari kandungan kamu susah lahir. Kenapa Tuhan? Karena mamamu tidak mengizinkan kamu lahir. Oh ya benar namanya. Dan dibuka lagi kronologinya. Ketika kamu sudah lahir pun, mama pun tidak sayang kamu. Ya benar. Dan apa yang terjadi? Dibuka lagi kronologinya. Saya masih ingat, umur 4 tahun, saya itu masih senang mainan. Saya, namanya anak kecil. Suatu hari, saya ada di rumah kosong. Di sebelah itu banyak rumah kosong. Di sebelah itu, saya sedang main. Saya suka mainan sayur-sayuran dirajami, kayak orang jualan gitu. Itu saya. Pada waktu saya mendekati tempat rumah kosong itu, saya baru mau petik daunnya gini. Tuhan bilang jangan ke sana. Tapi saya nekat terus petik. Akhirnya saya dikejar. Ada satu roh yang besar sekali, geluduk, kecek, begitu, kayak bunyi kelintingan, geluduk, besar kayak, tapi tidak ada apa.
Di rumah kosong, gluduk, kecek kayak kerincing, gluduk, kerincing. Saya jadi berinding semua saudara. Hanya saya lari, begitu lari tapi kaki saya ini sudah kena dari gelundungan dari seperti bola, tapi punya mata yang besar. Tuhan izinkan bertemu. Ternyata saya mimpi sudah, benar mimpi. Saya teriak-teriak, mama saya bangunin, ada apa nak, ada apa? Ada apa-apa. Saya mimpi. Nah, Tuhan di sana, aku tunjukkan sesuatu. Itu ada satu kuasa dan urapan. Rencanaku yang terjadi dalam hidupmu. Wah, Tuhan ngomong apa? Sebelum gitu, saya itu ndabrak. Sudah tidak apa-apa. Pokoknya aku tidak nyalai. Pokoknya aku berbuat baik, tidak nyalai orang, suka menolong, titik, menghormati orang tua. Itu sudah hukumnya. Itu menurut saya. Hanya benar. Waktu itu saya mau metik. Nah, baru ingat tuh. Kok aku pernah kelihatan rumah ini ya? Nah, baru ingat saya. Ini mimpiku. Lari saya. Lari saya berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dibuka kronologinya. Karena kamu bilang terima kasih, aku menerima ucapan. Tapi aku terus berkata, kamu adalah hambaku. Aduh, enggak Tuhan, enggak. Selalu saya tolak. Akhirnya suatu ketika, waktu saya berdoa, saya kelihatan papa. Berdoa loh, ini tidak mimpi. Papa berlumuran darah. Dan saya bingung, kenapa ya papa? Terus ada suara di dalam hati, itu pasti malaikat. Allah pasti bilang, hei malaikat turun, bilang itu anakku. Ya, Tesyokme, ya meme titik ya. Bilang itu, suruh doa untuk papa ya, dia mengalami sesuatu musibah. Terus saya dibilang, ayo doa saya, Tuhan, tolong papa lindungi. Jarak berapa, setengah jam atau seberapa jam. Bunyi bel, bunyi, tet. Buka, mama nangis. Dan saya bangun, Tuhan tak berhenti nih doa, tunggu doa dulu. Ya, doa, begitu doa amin. Saya bilang, ada apa nih ma? Papamu untung selamat, belai selamat. Tidak belai selamat saudara, itu adalah rencana Tuhan. Terus papa cerita, kamu tahu ma? Nah ini denger loh ya. Pada waktu bisnya kan kondektor ya. Bis itu mau nubruk asem, semua mati, semua hanya papa yang selamat. Aku tuh merasa degeran, kamu balik, kamu jangan ada tetap di tempat supir. Kan dia ngomong sama supir. Terus gitu dia kembali. Ini kan supir ya, ini kan bisnya, ini supirnya. Dia kembali gini kan, dia jalan ini sudah nabrak. Jadi ini bis ini sudah nabrak asem, jadi des di belakangnya dia tidak terasa. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika, betul enggak? Semua bengong-bengong yang lihat itu kok sakti men orang itu, gitu. Kok sakti men gue kok selamat gue Dia kaget, kenapa? Dia cerita, yang hebat pucet, bisa tak pulang, mayat begini banget. Hanya saya, Tuhan, terima kasih. Tak cukup saya, kamu hambaku. Aduh Tuhan, maaf Tuhan, jangan bilang hamba lagi. Dan buka kronologinya. Hamba tersenama. Doa dibuka adik saya. Cuman ini pendek lagi sih. Jatuh saudara. Patah. Kalau logika saudara, siapa yang salah? Gitu. Kita sudah doa dari pagi. Tuhan bilang, Fena, aku menjagai seluruh warga. Kenapa? Marah-marah. Kenapa kok selalu patah? Gini, tabrakan gini. Kok ada aja apes nih? Tidak boleh bilang gitu. Saya bilang itu sama hati saya. Dibuka kronologinya. Kalau kamu tidak ada kecelakaan seperti itu yang tadi patah tulangnya, bis itu berulang lagi sudah. Jadi pada waktu itu benar-benar Tuhan bukan hari itu benar gitu saja. Tapi itu selang 2 bulan, selang 1 bulan
mimpi menjadi kenyataan. Kemudian satu hari dia bilang, hambaku, enggak Tuhan, saya tidur. Saya mimpi ada pesta. Teman saya gereja. Lalu saya mimpi bangun. Kok aku mimpi dong, pesta? Ternyata benar. Tidak lama kemudian, bunyi telepon, bunyi bel rumah. Ini ada undangan dari si An. Saya telah mimpikan itu. Jadi sebetulnya Tuhan buka kronologi. Dari kamu masih kecil, kamu itu sudah memiliki talenta penglihatan. Tapi kamu nggak ngerti. Memang aku nggak ngerti, Tuhan. Benar kan? Jadi terus apa gunanya talenta penglihatan? Keadaan warga pun tidak baik. Saya bilang gitu. Saya itu suka protes sama Tuhan. Nopi disikala mapi, nama dibuka lagi kronologi. Kalau kamu tidak mengalami begitu, kamu tidak akan dewasa iman. Kamu diizinkan ketemu yang namanya gendruwo. Gendruwo, saya tidak tahu yang mana. Ternyata ditunjukin Tuhan yang rambutnya panjang, yang banyak lipat apa sebagainya, itu namanya gendruwo. Dan gendruwo itu punya nafsu yang tinggi. Buka lagi kronologinya di sebuah kampung. Buka ya. Di sebuah kampung ada suami istri yang sering bertengkar. Ya. Itu suami pulangnya itu bisa 3 bulan, 1 bulan tidak mesti. Nah kali ini suaminya datang. Setelah datang, ternyata dia dapat panggilan lagi untuk balik lagi. Hanya dia balik. Begitu balik, tidak lama kembali lagi. Ditanya sama istrinya, loh, Pak atau Pak, kok kembali? Ya, tidak jadi. Tapi dia merasa tidak enak di hati. Apa gitu? Kok jadi beda ya suamiku ini? Hanya hidup bareng. Nah, ternyata gendruwo ini juga melakukan hubungan. Makanya kita juga harus berhati-hati, bukannya kita bertengkar terus ada gitu, enggak. Ini adalah kisah. Tuhan tuh tunjukin bahwa setan itu bisa berbuat apapun. Loh, mengapa saya saksikan ini semua? Karena saya juga, kalau saya diberkati lewat kisah ini, Tuhan pun juga akan memberkati lewat kisah Anda. Dan itu pun tidak sama. Cuma setan ini anggap adalah cobaan saudara, godaan saudara, kan gitu. Kalau saya kisah nyata, kelihatan ada roh-roh kayak gitu. Namanya wewe gombel itu seperti ini. Ditunjukin sama Tuhan, betul-betul. Jadi sesungguhnya, saudara, kita perhatikan baik-baik bahwa kamu ini tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kalau kamu sudah lakukan tugasmu sebagai anak, sebagai orang tua, itu adalah kewajiban. Tuhan ingin kamu tuh lebih dekat. Kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kamu tidak lakukan, kamu hanya sepintas, pokoknya datang, pokoknya pelepasan. Tidak bisa seperti itu. Ubah hidupmu, bentuk hidupmu, agar kamu bisa mengerti kehendak Tuhan seperti apa. Mungkin lain dengan saya. Jadi kalau saya cerita tentang setan-setan, bukan saya kesenangan, bukan. Tapi Tuhan tunjukkan sesuatu agar kita mengerti bagaimana cara mengatasinya. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mengapa saya ketemu? Karena memang di rumah itu ada gendrungnya, di ujung sana ada bambu besar dan itu bunyi kriet. Kalau malam itu kuduk. Saya juga tidak tahu. Tapi saya selalu berdoa. Tuhan belum tunjukin penglihatannya. Tapi saya merasa bahwa ada roh, itu pasti bukan manusia. Mana ada tengah malam kuduk persis di wuwungan, tidak mungkin. Itu pasti setan. Tapi saya tetap bertahan. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di atas hidup saya. Sehingga akhirnya Tuhan buka itu loh, saya nyawati itu, saya ngasih batu-batu itu ya setan gendruwo. Sedangkan wewe gombel itu yang ada di samping-samping itu, ternyata di samping itu banyak yang menggugurkan anak. Jadi kapas semua lingkungannya. Apakah kita harus pindah? Tidak. Kita harus ditanamkan di situ. Itu PR kita untuk selesaikan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, ya sudah, kalau memang setan ini memang musuh kita, ya kan? Setan musuh kita, penghulu dunia, ini pasti ada banyak setan.
memang berbeda-beda. Tapi di tempat saya ini, bukan di tempat saya, tapi di sebelah-sebelah itu, saya tahu bahwa tempat saya sudah dibersihkan. Kenapa? Karena saya anak Tuhan. Setiap anak Tuhan harus punya doa pementerian, pembentengan rumah. Tuhan berkati rumah ini. Pernah enggak saya doain? Tuhan urapi rumah ini. Pernah enggak? Enggak, Bu. Aku lupa. No, hati-hati saya. Iblis bisa masuk. Ketika kita minta menterai, ini akan dimenterai, dijagai dengan sinar kemuliaan Tuhan. Apakah Bu Titi ketemu sama setan-setan tok? Enggak, ketemu malaikat juga pernah. Suatu ketika saya itu lagi berdoa, tengah malam, saya nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba saya didatangi, dan saya duduk di sini. Tiba-tiba didatangin di sini. Dan dia memegang bau saya. Kuat no iman. Oh ya, kok aku dibilang kuat no imannya. Ternyata besoknya terjadi sesuatu, saudara. Di mana uang les-lesan itu kan harusnya bayar, dia tidak bayar. Sampai nunggak, terus ngambil juga barang toko suami saya. Jadi itu beban buat saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berserah, saya tidak mutuk-mutuk orang itu. Malaikat datang lagi sama saya. Kamu yang kuat ya. Saya senang. Saya udah omong-omong gini enggak, tapi saya merasa senang. Ya Tuhan, kau baik sekali. Suatu ketika juga pada saat kita sudah pokoknya sudah hancur-hancuran. Kenapa? Karena di sini kita sudah selesaikan kerjaan. Sini sudah selesaikan kerjaan. Tapi masalah di dalam rumah ini bertubi-tubi. Bertengkar lah, adik saya nggak pas lah apa. Jadi saya sumpah sendiri. Hanya saya menyembah. Saya tutup pintu karena nanti kalau ada adik saya kan keluar masuk lari-lari. Saya doa, saya menyembah, berdoa. Benar, Ayub itu penglihatan tangga itu benar. Jadi saya melihat ada tangga, tapi hanya 3. Saya tanya sama Tuhan, kenapa ada 3? Karena hidup manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Itu harus diurapi. Oh ya, kenapa saya jadi anak Tuhan? Saya seperti ini. Ada kan orang bilang, dulu saya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Sekarang saya jadi anak Tuhan, kok jadi berat masalah? Nah itu salah. Harusnya doanya bukan seperti itu. Doanya Tuhan, saya serahkan. Dan apapun yang terjadi, saya juga tidak ngerti mengapa terjadi seperti ini. Kan gitu saja. Buka kronologinya. Ternyata mama ini pernah orang bilang dititipkan ke orang. Ya. Terus karena mama itu orang yang diem dan polos, suka dibunuh-bunuh, digoblok-goblok, dimati muda. Setelah itu tidak cukup itu, dia punya rambut ini tidak ada karena ini banyak nanahnya. Udun, tahu udun itu. Jadi jeleklah mukanya mama, pokoknya hancur-hancuran. Dari situlah saya tahu berarti apakah seperti ini terus nanti sampai tuanya juga seperti ini. Dan buka kronologinya. Tidak, dia harus diselamatkan, dibaptis dan didoakan. Nah hanya mama ikut baptis, didoakan, semuanya reda. Semua reda. Tapi melewati proses, bukan dia doa sekarang selesai, itu mukjizat. Makanya saya bilang mukjizat boleh, tapi kalau mukjizat tidak ada proses, kita akan lupa daratan. Benar. Dalam nama Tuhan, kamu sudah gol sudah naik daun, lupa seperti saya. Makanya Tuhan bilang, kamu berdoa sudah benar, tapi kamu kayak hansip. Aku mau anggap hansip. Tuhan mau anggap hansip. Bilang Tuhan berkati aku, tolong lindungi jauh dari segala orang-orang jahat. Itu sudah kewajiban. Tapi mana baktimu padaku? Nah ini, kalau kita menjadi anak Tuhan, saudara, hendaknya kita berbakti, menunjukkan baktinya bukan dengan Bu Titi, tapi pribadimu sendiri menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan pakaiin aku sesuai dengan kehendak. Bukan jadi hamba Tuhan, juga bukan pelayan Tuhan, tapi pasti ada. Kalau itu terjadi, puji nama Tuhan.
Tuhan ganti kamu hati yang mulia. Kan gitu. Jadi pada saat saya dibilang gitu, saya jadi malu. Oh iya ya, kalau gitu saya ini salah. Karena Tuhan suruh jadi hamba, saya terus tak mau. Apa itu Tuhan yang harus saya lakukan? Mengalir. Tuhan udah bilang, kok gini, mengalir. Sampai saya menikah. Dengan menikah itu, saudara, kita tahu bahwa hidup saya ini seperti ada nyanyi, bukan dengan barang panah. Semua yang kamu lakukan untuk menjadi jaya dan powermu ada, itu fana. Kamu harus punya power, punya harga diri, tapi itu fana. Kamu mati tidak bawa. Intinya gitu. Tapi kalau kamu diampuni dan kamu menebus hidupmu tuh, ini loh Tuhan, aku berdosa padamu. Nah, intinya dia mengaku, Tuhan jamah aku, darah Tuhan itu yang maha kuasa itu membersihkan semua yang tidak baik. Untuk ke depan kamu melanggar 10, Tuhan ajar supaya kamu peka mendengar, supaya tidak melanggar 10. Intinya gitu. Jadi kalau kamu menjadi anak Tuhan, Tuhan berkata, bukan emas perak. Aku itu mencintai kamu, aku memberikan kamu penebusan dengan darahku. Jadi kalau dengan kuasa yang kuberikan kepadamu, kamu juga berhak untuk menerima kuasa itu. Tapi bagaimana kita menerima kuasa itu di dalam diri kita sendiri? Kita nggak mau kok. Seperti saya tolak. Terus kalau ditolak, makanya ayat ini berkata, aku datang setia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja. Makanya firman Tuhan kata, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Selama kamu tidak mau mendengar suara Tuhan dan tidak ngerti-ngerti, terus karpe dewek, benar, itu roh-roh jahat. Saya bukan pembunuh atau pencuri. Saya kan tidak benar. Saya tidak berbohong, saya tidak mau. Saya lakukan semuanya oke. Mungkin 1000 nilainya. Tapi Tuhan kata, bukan itu yang aku cari. Tubuh jiwaku harus satu paket. Dan kamu menghadap aku, barulah aku membentuk kamu. Nah, ini sih. Kadang kita kurang mengerti. Kita malah mengandalkan hamba Tuhan. Sebetulnya boleh, tapi hal itu tidak boleh berkelarutan. Dalam arti akhirnya mengandalkan manusia, kecewa, hingga apa? Hidup lama kembali lagi. Makanya nyanyian berkata, ku telah mati dan tinggalkan. Apa yang ditinggal? Jalan hidupku yang lama. Jadi kalau lama kamu sukses, loh itu bukan sukses yang benar. Kan gitu. Selama kamu tidak punya Tuhan, hidupmu pasti goncang. Kenapa? Karena di dalam dunia ini yang punya hak atas hidup manusia adalah Tuhan. Hanya itu. Dicatat di dalam hati. Jangan kamu mengandalkan sesuatu yang wah ini bisa begini, bisa begitu. Loh itu nanti bisa tabur doa ya. Contoh. Yang saya terangkan satu hari, saya lagi kerja di saudara saya. Sudah pernah ya? Diawi ini. Saya mau melangkah, saya kan polos, sudah nggak ngerti siapa dia. Kan dia tak pikir mau fotokopi. Saya mau melangkah gini. Jangan. Di hati ini jangan lah. Bagus Tuhan bisa bicara dengan saya. Tidak mungkin lah. Roh Kudus bilang, jangan. Yang paling dekat itu Roh Kudus. Malaikat disuruh, ayo bilang ambil tasyomi, jangan ke sana ya, itu bahaya. Jangan. Saya nggak jadi. Saya langsung lanjut ke fotokopinya. Hanya saudara datang, sudah pernah tak ceritain saya. Nanti ini tak buka kronologinya. Siapa itu? Oh itu saudara saya. Apa ini? Bagus dong. Masih tambahin. Hebat. Kenapa? Masa tuanya bagus, cemerlang, tidak kekurangan. Dan dia sudah menikah, belum, tidak akan menikah kalau tidak jodohnya kembar. Nah, saya kan sudah enggak percaya hal itu saya. Begitu. Selang berapa hari, maksudnya selang berapa bulan,
saya dilamar dan itu kembar. Nah, benar kan? Nah, kalau kita bilang benar, dengarkan sini. Oh benar orang itu, bahaya saya. Berarti saya tidak tahu orang itu memakai apa. Dia pakai magic itu menuntut kita. Mama magicnya itu setan, apa ya, orang bilang serakah. Setan serakah menuntut saya. Kamu serakah terus, nempel ya. Karena kamu mengimani. Kamu mengiyakan, bukan imani, sorry. Kamu mengiyakan, benar ya, tidak boleh. Pada waktu setan bilang, lu benar apa? Tidak. Saya langsung jawab tidak. Bukan pasti Tuhan yang jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan orang itu. Saya bilang, saya bilang benar ya. Oh benar ya, tak boleh. Akhirnya saya berdoa, tanya sama Tuhan, puasa tak puasa ya Tuhan? Kenapa? Kok sampai tahu orang itu? Dibuka kronologinya. Ingat loh, setan itu tahu. Seluruh dunia setan itu tahu nasib dan hidup kita, apa yang terjadi. Tapi dia tidak berhak mengambil nyawamu. Tahu saudara? Dan nyawamu ini jangan Tuhan. Tapi kalau kamu mau dengan dia, oh benar, wah saya pasti kena. Walaupun saya anak Tuhan, walaupun saya pelayan Tuhan, kena karena saya percaya. Nah itu saya. Jadi kalau saudara tiba-tiba dibilang orang begini atau sudah datang, putus, harus diputus, putus. Namanya doa pelepasan, putus. Kalau enggak itu bahaya. Makanya jangan sembarangan. Atau gini, bro, apa di sana? Kau usah tanya. Ada batu, warnanya ulek, malam, wujud. Nah orang tertarik itu saudara. Kok aneh ya, kok hidup gitu ya. Kamu gak usah ngomong, kok dia bisa ngandani sendiri. Nah benar, ini orang datang. Ini sumber datang yang lihat, oh benar, batunya keluarnya macam-macam itu di gua, dalam gua. Tiba-tiba ada daun jatuh, pok, jatuh di depan dia. Oh, ini pemberiannya. Dia bilang gitu. Ya sudah, tak simpenin di rumah. Kaya saudara, kaya langsung. Boleh itu? Tidak boleh. Firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan cawan roh jahat. Kaya mendadak bukan karena jeripaya, tapi karena daun itu berbahaya. Itu roh jahat. Dan berkata, kamu tidak dapat bagian itu. Tidak mau. Perjamuan Tuhan tetap kudus. Kalau kamu mau menjauh dari perjamuan roh jahat, ya pergi ke sana. Terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Perhatikan baik-baik. Walaupun kamu sakit hati dengan si A, si B. Ada orang yang sakit hati, waduh kemondok-mondok, mosok aku begini, mosok aku begini, ya apa dia gini. Nah terus ada orang masuk, ayo di sana ada, tuanya begini, apa persyaratannya? Nah saudara mengaku, kamu ambil 3 warna tanah ya yang dikeceren, diselokan dan juga di tanah kubur dilakukan baru iya belum dilakukan, itu saya kena tampaknya. Siapa yang kena? Anak cucumu jadi ngeheng, tahu? Jadi kabur, rohnya diambil. Hati-hati, karena iblis seperti itu triknya. Triknya iblis. Mulai sekarang sudah masih ada waktu. Apa nih? Masih ada nafas, betul nggak? Tuhan tidak akan ambil kita sebelum waktunya tiba. Selesaikan masalah. Kan gitu sih. Kamu pernah pergi kemana? Kamu mau tanya apa? Dulu gak ruh apa-apa, gak ngerti apa-apa. Sekarang selesaikan. Kan gitu sih. Nah kalau sudah diselesaikan jangan diulang lagi. Dan kalau sudah diselesaikan jangan kembali ke masalah lalu. Masa lalu itu sudah ada keselamatan. Walaupun kamu punya sembarang sudah akan habis. Ingat tuh, kuasa Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan penguasa dunia. Setan maksudnya, penguasa dunia. Karena setan itu akan merebut hidup kita supaya kita tidak masuk surga. Hati-hati. Triknya iblis itu tahu kelemahan kita apa. Dia akan bawa seret kita ke sana. Jangan ke sana. Amin. Jadi mengapa saya berkisah tentang setan
Itu saya ulang lagi berulang-ulang. Saya juga tidak kesenangan, saudara. Saya juga tidak suka hal itu. Jangan percaya, tidak. Tomati. Serahkan semua kepadaku, kata Tuhan. Aku yang berfirman. Karena terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Perjamuan, ini cawan Tuhan tidak bisa dicampur dengan cawan roh jahat. Tidak bisa. Gak mempan doa. Ya itu baru gak mempan doa. Kenapa? Karena iblis sudah ambil alih. The cinema. Allah berkuasa. Amin. Hamba itu sih dia berkuasa atas hidup kita. Dan perjalanan ini masih panjang karena kita mesti menyapa nafas. Ayo, ambil bagianmu dan jangan pernah bergosip, ya. Gosip yang enggak membangun, buang. Hidup dalam pembaruan. Amin. Kita tidak boleh masuk di dalam roh-roh seperti ini. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena saya berontak terus sama Tuhan. Tidak mau. Loh, apakah Tuhan tidak kasih? Loh, sudah 1 tahun lebih sampai saya jaya ternama. Masuk Tuhan, biar mau saya. Tidak mau. Tuhan tidak mau. Dia, saya menjadi milik iblis. Tidak mau. Diizinkan ketemu setan. Kenapa? Karena Tuhan buka. Kenapa? Pembantumu itu sebentar lagi meninggal. Kenapa Tuhan? Dia punya sakit kemudian. Loh, kenapa? Karena dia salah minum obat. Loh, saya takut loh. Tak bilang, Bu, gini. Dia ketawa. Bocah cilik kok ngandani. Gak ada orang percaya. Gitu. Mama tak ceritanya ketawa-ketawa dia. Dia sebenarnya, iya bener ya kamu ya. Tetap pakai tunggalnya. Sudah terjadi baru ya percaya. Jangan. Mari kita satukan iman kita bahwa hamba itu saya kuat pada kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Kita imani Tuhan punya kuasa. Kita akan bangkit berdiri, saudara, ya. Tuturut firman Tuhan. Saudara yang mengalami banyak masalah dan juga memori yang lama harus diputuskan dengan doa pelepasan, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Amin. Ini PR kita. Apakah kita masih di tengah-tengah antara Tuhan, cawan Tuhan dan cawan roh-roh jahat? Kalau masih, selesaikan hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan berhak atas hidup kami. Atas kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami selesaikan masalah ini Tuhan. Kami mohon Tuhan dengan pujian, bukan dengan barang fana. Kami berjanji. Kami berjanji. Mari saudara, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau ajaib. Hidup kami meletakkan, kami belajar meletakkan dalam misbah-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau inginkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak.
percaya itu. Oleh segenap kasih benar dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan iman. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Inilah tubuh jiwa kami Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Ampuni kami. Bukalah jalan keselamatan bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bahkan bagi orang di sekelilingku. Nurusi tamara panenesikala, nuhu panenesikala mayatahama, aulihanami olehe. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Lihatlah tangan-tangan kami, Tuhan. Kami belum bisa sempurna, tapi kami mau belajar mencintai Engkau. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami terima Tuhan hujan berkat-Mu dan jadikan kami terang di antara segala bangsa. Maka ladang hidup-Mu diberkati, ladang rohani-Mu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang pelayananmu diberkatinya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, silakan duduk kembali.